terdengar suaranya? Sudah terdengar? Ada suaranya tidak? Ya, mohon maaf tadi belum dihidupkan suaranya. Kalau sekarang sudah terdengar? Oke. Alhamdulillah ya. Malam gini ya. Memang kalau malam Minggu, kalau buat yang jomblo nggak boleh gabut aja ya. Kita harus ngisi kekosongan kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ngomong-ngomong soal menuntut ilmu, jelas tahu semua dong ya. Kalau menuntut ilmu itu pasti ada tujuannya, dan Allah memberikan kabar kepada kita semua buat orang-orang yang menginginkan surga itu dengan mudah. Nah, Rasulullah sabda itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan, barang siapa yang menyusuri, menapaki, menempuh ya, yaitu tolabul ilmi, maka janji Allah sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nah, kalau kita terus-terus menuntut ilmu gitu kan, sampai lupa usia, bahkan mungkin kadang masih jomblo aja ya, maka janji Allah itu apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, yaitu Allah memudahkan kita jalan menuju surganya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai seorang muslim yang jelas adalah ingat pesan Nabi ya. Pesan Nabi itu adalah kun aliman, jadilah kamu itu orang yang berilmu, satu, au muta'alliman, atau orang-orang yang belajar senantiasa menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang senantiasa mendengarkan ilmu. Nah, teman-teman ini termasuk yang mustami'an dan muta'alim ya. Mungkin juga ada yang barangkali ada yang alim. Kemudian yang keempat adalah wakun muhibban ya. Jadi kita dianjurkan untuk mencintai, menyayangi orang-orang yang berilmu. Nah, tetapi dari keempat ini kata Rasul walatakun khomisan, jangan jadi yang kelima ya. Kenapa jangan jadi yang kelima? Karena kalau orang itu udah nggak berilmu, nggak mau belajar, nggak suka dengerin ilmu ya, dengerin ceramah dikit nggak panas ya, panas kupingnya. Kayak misalkan lagi orang ngomongin soal ilmu, apaan sih, udah tahu gitu. Nah, dan nggak suka juga dengan halaqah ilmu ya. Maka kata Rasul fatahluk, kita akan celaka tuh. Nah, oleh karena itu semoga kita termasuk dari keempat golongan itu. Entah itu adalah orang yang berilmu, atau itu adalah orang yang menuntut ilmu itu sendiri, ataupun orang yang selang mendengar ilmu. Dan ilmu itu hari ini enak ya didapetin. Kayak misalkan hari ini kita bisa dengerin ilmu lewat live IG, atau kalau dengan ingin ilmu yang lain yang lebih luas di YouTube dan lain sebagainya. Nah, atau yang mencintai ilmu. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum kita jauh ke sana ya, untuk sekedar info aja buat teman-teman ya. Oh, suaranya ini ya kecil banget ya. Ngomong-ngomong nih ya soal ilmu kan, maaf saya memindahkan audio dulu. Sudah terdengar insya Allah ya. Nah, jadi sekadar info buat teman-teman ya, alhamdulillah buat teman-teman yang tidak hanya sekedar join menuntut ilmu di Smart Quran, atau ikut join bareng-bareng nih kita membangun ya eksistensi dari Smart Quran ini, bisa banget tuh menyalurkan yaitu berapapun jumlahnya, yaitu ke ATM yang atas nama Smart Quraners ya. Kita hanya menerima di atas nama Smart Quraners. Kalaupun ada nanti seorang atau perorangan yang meminta atas nama pribadi atau rekening pribadi, berarti itu bukan kita. Nah, teman-teman bisa tuh buat menyalurkan yaitu berupa infak ataupun apapun itu ke nomor rekening yang ada di flyer yang sudah dipasang ya.
Suaranya udah besar belum? Eh, Nah, malam ini kita akan sedikit banyak sih, nggak sedikit ya. Banyak akan melakukan Q&A lah kalau bahasa orang hari ini ya. Nah, itu langsung nih sama orang yang beliau sudah belajar di Kleoparta. Kalau orang ngomongnya Kleoparta, yaitu di Mesir, di Al Azhar. Ya, ini harus seperti ini. Jadi mohon maaf. Nah, sembari menunggu ya, beliau tadi masih sedang sholat karena di sana sekarang sudah bisa diajak bergabung ya, sudah bisa diajak bergabung, sedang diundang ya. Mungkin kalau sholat ya sekitaran 10 menit sampai 15 menit ya kalau berjamaah. Nah, nanti teman-teman ya seperti biasa nanti akan ada 2 pertanyaan ya di akhir yang teman-teman harus catat dan nanti biasanya dijawab di kolom komentar YouTube. Oh ya, dan kemudian nanti teman-teman nih bisa banget ya nanya itu di pertengahan gitu loh. Di pertengahan. Jadi nanti sehingga kita malam ini Q&A banget gitu loh. Temanya emang Q&A banget gitu kan. Kita pengen tahu banget sih gimana sih orang belajar di Mesir gitu kan sendirian ya kan. Terus ibaratnya itu barangkali ada yang masih baru lulus SMA ya. Terus tiba-tiba kita harus ke sana gitu kan. Nah, pastinya banyak hal di sana yang kita mungkin di Indonesia gitu kan juga mengalami kayak belajar misalkan orang Lampung belajar kuliah di Jogja atau kuliah di Solo ya. Itu juga mesti memiliki shock terapi shock kultur ya yang kalau di Lampung itu biasanya gini. Kalau kalau kita di Indonesia ya, ini di Indonesia dulu, nanti kita akan lebih tahunya ketika beliau di sana ya. Belum bisa dihubungi, saya sambil cerita nih. Pengalaman saya belajar ya. Kalau shock kultur kita itu di Lampung tuh kita kan sering ngomong basing ya, basing. Nah, tapi kalau kita ngomong basing ya, misal nih mau makan apa? Ditanya sama temen mau makan apa gitu kan. Kita ngomong sama orang Jawa yang notabene Solo atau Jogja gitu ya. Itu mau makan apa? Terus kita jawab basing gitu ya. Kalau kita orang Lampung basing itu ya terserah gitu kan. Nah, tapi kalau orang orang Jawa itu nggak ngerti apa itu basing gitu ya. Basing itu apa gitu loh. Jadi banyak hal yang barangkali nanti kita akan dapati dan beliau langsung ceritakan langsung ya, pengalaman langsung. Terus yang kalau lain itu ada kayak misalkan kalau kita sebut di Lampung itu lampu merah. Nah, kalau di Solo itu bukan lampu merah ya, bukan lampu merah, tetapi apa? Tapi bangjo. Nah, itu salah satunya. Yang lebih unik lagi ketika kita mendapati simbol-simbol. Kalau di Lampung itu kalau ada bendera warna kuning gitu ya. Ada bendera warna kuning itu kita mengisyaratkan ada orang meninggal gitu. Nah, tapi uniknya kalau di Solo, mungkin di sini ada teman yang Solo, silahkan dijawab benar apa enggak gitu kan. Karena saya sudah 4 tahun insya Allah di Solo ya. Nah, di Solo itu bendera warna kuning ya itu menunjukkan ada orang hajatan gitu loh, ada orang nikahan, menunjukkan kebahagiaan. Itu kan kalau kita orang orang Lampung itu jadi loh kok gitu ya, gitu loh. Abang hijau katanya. Nah, nanti coba saya hubungi lagi ya, semoga udah bisa di ini. Hmm, karena tadi ketika makanya agak molor sedikit tadi waktunya dari biasanya jam 8 pas, ini tadi agak lebih gitu ya. Masih kita undang dan kita tunggu ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa nanti bercerita gimana sih kalau misalkan di apa namanya di tinggal di kampung orang yang. Nah, alhamdulillah beliau sudah bergabung. Assalamualaikum.
Nah, bahkan ada yang baru tahu itu kan. Ya memang seperti itu, uniknya. Makanya kita nanti juga akan pengen tahu tuh sok kultur kalau orang kuliah di Mesir itu bagaimana begitu kan. Atau nanti sebenarnya kuliah di Mesir itu sesibuk apa gitu kan. Nah, atau mungkin yang para ahwat pengen belajar di Mesir. Nah, nanti kita akan tanya langsung ke beliau ya. Ini sepertinya beliau sinyalnya lagi agak kurang baik. Ya, kita tunggu. Assalamualaikum. Masa gini sih? Assalamualaikum Ahi Anas. Mas Anas atau Ustadz Anas ini saya manggilnya. Ustadz Anas bisa dengar suara Ana? Ya. Mas Anas, sinyal atau gimana ini? Kalau misalkan kita ada pertanyaan tuh berapa jam ya antara Mesir dengan Indonesia. Tadi kalau misalkan jam 8 kita itu jam 8 tadi ini sana baru asar. Ya nanti kita tanya langsung gitu loh. Asar di sana itu jam berapa? Ya. Ini waduh sinyal ini ya. Mohon maaf banget ya kita ya beginilah menuntut ilmu secara virtual itu memang kadang-kadang terkendalanya sinyal. Ya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi dengan kendala sinyal ini semoga tidak mengurangi ibadah kita, tidak mengurangi amal ibadah dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menuntut ilmu itu yang dihitung bukan muatannya, tetapi niat kita dalam menuntut ilmu itu. Assalamualaikum. Ustaz Waalaikumsalam. Anas. Gimana Ustaz? Masmu amlam. Dengar belum ini suaranya? Asud Kabir. Saud Kabir ya. Nanti agak diterjemahin bahasa Indonesia, Ustaz. Oh iya ya. Biar teman-teman biar ini kok agak miring ini itunya. Apa namanya? Apanya? Kameranya. Kameranya agak miring. Ditegakkan Ini. gimana? Ini kita ngelihatnya agak miring, Ustaz. Masa sih? Oh yaudah, mungkin kayak begitu ya. Sudah baik Ustaz ya ininya. Sinyalnya ya. Sinyalnya Ustaz. Nggak apa-apa. Memang kalau virtual begini emang kendalanya sinyal biasanya. Ya. Ya betul. Ustaz Anas, ngomong-ngomong nih, sekarang umur berapa Ustaz? Alhamdulillah. Kalau umur sekarang 24. 24 Mas. Oh 23 loh. Masya Allah, lahiran tahun berapa Mas? 97 Ustaz. 97. Wih, sama berarti senganan insya Allah. Nah ya. Ini berarti sekarang ya. Sebelum kita masuk pertanyaan nih Ustaz. Udah berapa tahun Ustaz di sana di Mesir? Gimana Ustaz? Udah berapa tahun Ustaz di Mesir? Belajar di Mesir? Anak di Mesir sudah jalan tahun ketiga. Tahun ketiga? Sudah jalan ya. tahun keempat. Tahun keempat. Tahun keempat ini. Masya Allah. Dan sepertinya belum lama ini pulang ke Indonesia Ustaz ya? Ustaz Anas, belum lama ini pulang ke Indonesia ya? Alhamdulillah kemarin di bulan September Allah menyempatkan memberikan izin untuk pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Semoga keluarga yang ditinggal selalu sehat ya Ustaz. Amin. Nah, BTW kalau ngomong anak zaman sekarang itu kenapa Ustaz kok memilih Al-Azhar dari sekian banyak negara? Kenapa ada Madinah, ada Mekah, ya?
Kenapa memilih Al-Azhar, Ustaz? Mungkin ada alasan-alasan tertentu gitu. Gimana, Ustaz? Ya, karena memang pada awalnya ketika saya lulus dari SMP, itu kan diarahkan oleh orang tua untuk ke sekolah atau lembaga pendidikan yang notabene keagamaan. Nah, dan masuklah ke Al-Muhsin. Kemudian setelah itu, dari Al-Muhsin di situ baru saya terbuka wawasan saya. Kemudian ada keinginan, dari situ mulai ada keinginan untuk melanjutkan kuliah luar negeri. Nah, terus negara yang pada awalnya ingin Ana datangi untuk dijadikan tempat untuk studi itu Madinah, kemudian Mesir, dan Maroko. Nah, kemudian ketika lulus dari Al-Muhsin, kemudian bisa lanjut D2 di Ar-Royah, kemudian dari situ ada peluang untuk ke Madinah, ada peluang untuk ke Mesir, ada peluang ke Maroko. Nah, namun karena ada peluang itu, kemudian Ana coba untuk mengikuti. Semoga dari ketiga peluang itu ada satu yang paling tidak nyantel gitu kan. Nah, kemudian ya benar-benar. Nah, kemudian ketika yang peluang ke Madinah itu hanya lewat pengiriman berkas-berkas itu ke Universitas Islam Madinah. Nah, kemudian untuk yang ke Mesir dan Maroko itu melalui tes yang diselenggarakan oleh Departemen Kementerian Agama. Dan ketika itu untuk Maroko dan Mesir itu berbarengan. Artinya Kementerian Agama itu membuka peluang untuk sekolah di luar negeri untuk Timur Tengah itu harinya hari yang sama. Jadi untuk Maroko, Sudan, kemudian Mesir itu di hari yang sama. Jadi kita harus milih mau ambil Mesir apa Maroko gitu. Oh, berarti nggak bisa tuh satu waktu itu kita mau dua-duanya gitu ya? Nggak bisa. Iya. Saat itu kira-kira tahun berapa, Ustaz? Tahun 2017. Itu setelah lulus dari ini ya. Mana? Ar-Royah. Ar-Royah, ya. Oh, Masya Allah. Kemudian ada peluang itu. Nah, kemudian karena yang di Madinah itu kan pakai sistemnya hanya pengiriman berkas-berkas. Dan keluarnya itu 2 tahun setelah pengiriman. Nah, itu peraturan lama ya. Ya, peraturan dari sana 2 tahun setelah pengiriman. Tapi kadang ada yang sudah sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 bahkan sampai 5 tahun baru pengumuman ternyata namanya keterima gitu. Itu di Madinah. Di Madinah ya, Ustaz ya. Ya, soalnya pengalaman dari kawan-kawan kami yang mereka lanjut studi di Al-Azhar, kemudian setelah S1 di Al-Azhar ternyata 3 orang kawan dari Ar-Royah dulu itu keterima di Universitas Islam Madinah S1. Jadi enggak penerimaan itu kadang nggak sesuai dengan prosedur gitu. Oh iya. Sehingga alhamdulillah keterima di Al-Azhar. Ya. Nah, selama di sana itu apa sih tantangan terbesarnya gitu, Sat? Kalau belajar di luar negeri itu tantangan terbesarnya apa tuh? Kalau tantangan terbesarnya untuk kuliah di luar negeri itu banyak hal ya. Salah satunya mungkin karena kita itu orang asing gitu kan. Orang asing belajar di negara orang lain
Jadi kita memahami apa yang dijelaskan oleh dokter, oleh dosen itu kalau masih awal-awal itu sangat susah gitu. Apalagi kebanyakan di sini 70% dosen-dosen itu mengajar pelajaran itu menggunakan bahasa Mesir, bahasa Amiyah kalau menurut kita. Jadi bahasa Arab tapi bahasa Arab pasaran gitu. Betul betul. Berarti kalau kayak bahasa Indonesia itu ada bahasa gaulnya gitu ya. Nah, bahasa gaulnya gitu. Bahasa bakunya itu kan yang sering kita pakai di Indonesia itu kan bahasa Arab yang baku. Gitu. Benar benar benar. Jadi Nah, yang membuat yang awal-awal kami kesusahan di situ. Jadi pada semester awal kami di sini tuh memang kita masuk ke kuliah itu yang masuk ke dalam otak paling cuma 30%, 20% gitu. Sisanya kita mungkin nanya sama kawan kita atau kakak kelas kita yang dulu pernah belajar pelajaran itu gitu. Tantangan terbesarnya pertama kalau kita belajar di negara asing dengan bahasa asingnya itu adalah bahasa itu sendiri ya, saya. Nah, selanjutnya itu ada nggak sih shock culture ya? Kalau di Indonesia itu kan tadi saya sampaikan bahwa kalau di Lampung itu ngomong basing itu artinya terserah. Tapi kalau kita ngomong basing di Solo atau Jogja, mereka nggak tahu apa itu basing. Nah, shock culture di Mesir itu apa saat kalau di sana gitu? Ya di sini ya mungkin seperti itu mungkin ya. Jadi yang bahasa Arab yang kita pahami itu kan adalah bahasa yang resmi gitu kan. Resmi. Iya. Itu sendiri di lembaga penyiaran berita. Tapi kalau untuk orang Mesirnya sendiri itu punya logat sendiri. Karena kan Indonesia itu bahasa resminya bahasa Indonesia. Tapi ketika kita ke daerah-daerah ada bahasa Lampung, ada bahasa Jawa gitu. Dan di Mesir pun seperti itu. Contoh. Iya tadi. Contohnya gimana? Bahasa kita ya, kalau kita mau bahasa Apa Ustaz tadi agak putus. Ya contohnya apa Ustaz? Ya. Contohnya kalau misalnya kita tanya kalau bahasa kita mau nanya tentang keadaan kaifahaluk gitu kan. Iya. Nah, kemudian di Mesir itu ada beberapa logat untuk menanyakan apa kabar. Ada Ezayak. Ezayak itu sama aja seperti apa kabar. Ada Amil itu juga apa kabar. Iya. Jadi awal kami di sini ya nggak paham Ezayak, bahasa apa itu Ezayak. Itu memang bahasa itu utama banget ya. Dan bahasa paling indah itu ya kalau nggak tahu apa tersenyum aja gitu kan. Oh iya saat ini ada nggak sih? Boleh nggak nih? Syarat untuk seorang ahwat itu bisa masuk ke Univ Al-Azhar itu apa persyaratannya? Kalau persyaratan untuk ahwat itu ya sama aja sih seperti ihwa sekalian. Jadi yang terpenting dia mengikuti seleksi dari Kementerian Agama, kemudian dia diterima. Kemudian kalau sekarang ini kan, kalau dulu ketika dia diterima di Al-Azhar, kemudian setelah sebulan dari itu langsung dia terbang ke Mesir. Kemudian di Mesir mengikuti sekolah bahasa dulu selama 1 tahun, baru masuk ke kuliah. Tapi kalau sekarang ini, jadi sekolah bahasa itu sudah ada di Indonesia itu sendiri. Jadi ketika lulus di
keterima di Universitas Al-Azhar, kemudian ikut sekolah bahasa di Jakarta beberapa bulan, mungkin sekitar 4 sampai 6 bulan. Nah, baru setelah itu dia berangkat ke Mesir untuk kuliah. Berarti secara umum sama. Maksud saya kan berarti tidak ada kayak syarat harus punya bawa mahram atau sudah bersuami atau paling tidak bawa kakak yang mahram gitu. Tidak ya. Kalau Enggak. untuk akhwat, Ustaz. Enggak. Kalau untuk Mesir Baik, itu baik. lebih terbuka, jadi enggak seperti kalau Saudi atau Arab Saudi sendiri itu kan untuk perempuan ketika misalkan diterima di sana harus punya mahram, kakak atau keluarga. Tuh. Tapi kalau Mesir enggak. Mesir sama lah. Kalau saya gambarkan Mesir itu mirip Indo. Jadi negaranya mayoritas Muslim, namun sangat didirikan pada penduduknya gitu. Berarti hampir sama dengan Indonesia ya. Untuk akhwat yang mau ke sana bisa banget itu kan. Nah, kemudian selama antum di sana itu kan pasti sibuk ya, sibuk banget gitu kan. Maksudnya aktivitasnya sibuk gitu kan. Belajar gitu. Nah, apakah kesibukan itu justru mendekatkan antum sama Al-Quran atau gimana? Kalau pada awalnya itu ketika Ana tiba di Mesir itu kan kita kan pasti ketika punya lembaran baru itu obsesi kita itu kan sangat besar gitu kan. Kita banget, semangat banget untuk Ana harus gini, Ana harus gini gitu. Nah, terus tapi setelah Ana ikuti Ana seperti ini, tapi sepertinya kok ada yang kurang gitu. Nah, ternyata setelah kita muhasabah diri, ternyata ada yang kita tinggalkan. Ya, salah satunya itu kita kurang interaksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian dari situlah baru Ana berkomitmen pokoknya setiap hari harus ada murojaah, harus ada hafalan, harus ada kiroah. Pokoknya kita dalam satu hari harus menyisihkan waktu paling tidak 1 jam itu harus bersama Al-Quran. Begitu ya. Jangan sampai. Kalau untuk target hafalan dari universitas sendiri ada apa enggak? Kalau untuk dari universitas sendiri itu kan kita kan orang asing yang sekolah di Al-Azhar. Jadi di Mesir itu sendiri untuk hafalan Al-Quran, untuk di Al-Azhar sendiri, untuk hafalan Al-Quran itu dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama itu adalah orang Mesir dan orang Arab asli. Artinya orang-orang Arab sekitar Mesir yang mereka notabene berbahasa Arab. Itu 1 tahun mereka harus menghafalkan 7,5 juz. 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. Artinya ketika kuliah 4 tahun berarti dia udah selesai 30 juz. Dan ujiannya 30 juz itu. Kemudian yang kedua itu adalah orang Arab namun tidak berbahasa Arab di negaranya. Jadi ada negara-negara yang seperti negara Arab namun bahasa di negaranya bukan bahasa Arab. Jadi dibedakan ya antara orang yang asli Arab dengan orang di luar Arab itu atau ajam itu dibedakan. Nah, itu kalau orang yang seperti itu setiap tahun itu hafalannya 5 juz. Kalau yang bukan yang non Arab ya? Ya, yang Arab namun tidak menggunakan bahasa Arab. Oh iya, yang Arab tidak berbahasa Arab. Nah, tapi kan kalau Indonesia sendiri? Ya, nah yang ketiga itu orang asing yang tidak berbahasa Arab, gitu. Kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, kemudian Amerika dan lain sebagainya. Itu kan
mereka bukan bukan nggak ada keturunan Arab, kemudian mereka orang asing dan berbahasa asing datang ke sini untuk belajar bahasa Arab, gitu kan. Jadi Hmm. 1 tahun hanya dibebani 1 juz. 1 tahun 1 juz. Ya, Masya jadi Allah. 4 tahun itu cuma hafal 4 juz. Itu kalau dari universitas. Dari tuntutan dari universitas itu sendiri ya. Tuntutan dari universitas hanya 4 juz, dan itu eh, jadi untuk ujiannya, misalkan kita di semester ke-6. Jadi untuk ujian Al-Quran itu di semester genap, bukan di semester ganjil. Setiap semester genap itu ada ujian Al-Quran. Dan ujian Al-Qurannya itu, kalau misalkan kita sudah semester 6, berarti kan kita sudah 3 tahun. Nah, itu berarti hafalan kita dari juz 1 sampai juz 3 itu di murojaah semua, dan itu soal-soal yang keluar dari juz 1 sampai juz 3. Kalau misalkan orang Mesirnya sendiri, orang Mesir dan orang-orang Arab yang berbahasa Arab, yang kesehariannya menggunakan bahasa Arab, mereka kan 1 tahun harus menghafal 7,5 juz. Berarti kalau misalkan dia udah semester 6 atau tinggal 1 tahun lagi di Al-Azhar, berarti dia ujiannya sekitar 22,5. Ya, 22,5 juz ya. Masya Allah. Misalkan Ana di semester akhir di Al-Azhar, tingkat semester 8 gitu. Jadi ya ujiannya 4 juz itu semuanya gitu. Dan ujiannya pun ada ujian lisan dan ada ujian tertulis ya. Untuk juznya itu ditentukan kayak misalkan juz 1, juz 2, 3, 4 atau kita milih sendiri, Ustaz? Juz 1, 2, 3, 4. Oh, pilihan ya, udah pilihan. Iya. Ya itu yang membuat kita agak kurang Jadi karena di Mesir itu banyak sekali fitnah gitu kan. Fitnahnya bukan cuma dari kehidupan di sini, bukan hanya itu. Jadi kayak fitnah wanita, kemudian fitnah kehidupan, kemudian gadget, kemudian lingkungan. Jadi untuk ke Al-Quran itu apalagi dikasih kelonggaran 4 tahun hanya menghafal 4 juz, itu sangat miris gitu. Padahal kan bisa. Iya, benar. Bisa lebih dari itu ya. Lebih dari itu gitu. Tapi ya rata-rata mahasiswa Indonesia mereka mengambil, karena di Al-Azhar hanya memberikan kelonggaran 4 juz dalam dalam 4 tahun. Jadi 4 tahun. Ya, jadi anak-anak itu, para mahasiswa banyak yang ngambil tahfidz di lembaga-lembaga yang di bawah naungan Al-Azhar. Mandiri ya mereka untuknya. Iya, dan bahkan kalau misalkan dia thalib Al-Azhar gitu, kadang digratiskan gitu. Langsung setoran, kemudian habis itu dia menghatamkan. Kalau misalkan dia mau ngambil qiraat itu juga bisa. Nah, tadi kan ngomongin tentang banyak fitnah ya di sana, Ustaz. Terus dan antum juga disibukkan dengan belajar, tuntutan dari kuliah di mana di bahasa itu sangat sulit untuk dipahami. Nah, itu gimana agar antum tuh tetap produktif tanpa melalaikan Al-Qur'an di sana, Ustaz? Ya, itu tadi. Jadi pasti setiap kita kan masing-masing udah memiliki master plan ke depan. 1 bulan ke depan apa yang akan saya lakukan, kemudian 1 tahun ke depan apa yang akan saya lakukan, itu sudah kita catat. Nah, kemudian kita pandai-pandai yang namanya mengatur waktu, kemudian mana waktu kita organisasi itu.
Jadi kita atur waktu itu biar selama nggak tahu-tahu kok aku sudah 3 tahun, tahu aku udah 4 tahun, apa yang saya sudah dapat selama itu gitu. Ya, ya. Jadi kami rata-rata dengan kesibukan kami harus memiliki apa namanya ya, sendiri itu harus memaksa gitu biar kita itu enggak di Mesir itu enggak Sepertinya gangguan sinyal, Sat. Berarti paling tidak di sana itu kita sudah membuat master plan buat kita ya. kehidupan yang ada, sehingga tujuan-tujuan awal mereka yang tadinya mau seperti ini jadi terbengkalai gitu. Tadi Afan, tadi agak terputus itu suaranya. Jadi kalau disimpulkan itu adalah kita membuat schedule dari awal kita mau ke sana sampai mengevaluasinya, bahkan nanti ketika memang melenceng dari yang sudah direncanakan kita harus perbarui lagi, Sat ya. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang pertanyaan terakhir, teman-teman silakan nanti kalau pengen bertanya tulisnya di komentar. Pertanyaan terakhir adalah pernah nggak sih merasa di titik paling terendah gitu loh, kayaknya udahlah pengen menyerah gitu loh selama di Mesir itu, pernah nggak? Gitu. Dan kalau pernah itu momennya apa gitu loh, kok bisa sampai seperti itu gitu? Kalau dalam kiprah saya kuliah di Al Azhar sih, alhamdulillah ya, tidak mendapatkan kendala, dan juga jangan sampai dapat kendala yang susah. Soalnya ketika kami sampai di Al Azhar itu kan sebelumnya kami sudah di backup, sudah dikasih udah memiliki fondasi bahasa Arab yang lumayan kuat gitu kan. Nah, kemudian ketika kami sampai di sini ya, kami langsung berbaur dengan para mahasiswa dan berbaur dengan para dosen, dan alhamdulillah kita dekat gitu dengan para dosen. Kan ketika anak sendiri datang ke kuliah gitu, misalkan kok nggak datang, kadang ditelepon sama dosennya, antum kenapa nggak datang hari ini ke kuliah? Terus untuk selain kalau kuliah nggak ada sih masalah, tapi kalau misalkan kayak kondisi iklim itu mungkin yang buat kadang sampai di titik paling, aku pingin pulang ke Indonesia aja lah, karena di sini panas banget ya. Yang paling nggak enak banget itu ketika di musim panas kemudian datang badai pasir. Itu berlangsung selama berapa minggu atau bulan? Badai pasir itu sendiri sih, kalau untuk kemarau itu mungkin sekitar 4-5 bulan. Sampai 5 bulan. Nah, puncak-puncaknya kemarau itu bulan Juni Juli itu puncak-puncaknya, dan puncaknya itu kadang ada badai pasir. Kalau sudah terjadi badai pasir itu semua daerah itu kita lihat bukan biru lagi, jadi semuanya kuning dengan debu. Jadi tumbuh-tumbuhan juga tandus ya. Iya, itu di luar bangunan, di dalam bangunan itu kita bau debunya gitu loh. Sampai itu kita tuh berpikir, apa nggak ada sih tempat yang nggak ada bau debu gitu. Karena kita udah di dalam ruangannya itu ditutup perasaan, kemudian kayaknya ventilasi udah ditutup semuanya, tapi masih bau debu itu masih menyengat, kan di baunya ke kasur, ke tempat-tempat lain gitu.
Dan itu nggak cuma sehari 2 hari, baunya sampai 4 hari 5 hari, jadi sampai Allah gitulah. Ya. Nah, ini tadi ada yang nanya, gimana caranya, dari pertanyaan dari Bella Siva, itu tentang gimana sih caranya mengatasi masa malas dan lelah di tengah kesibukan gitu. Jadi, buang rasa malas dan lelah itu gimana ketika sibuk gitu. Kalau untuk diri saya pribadi, ketika datang rasa malas itu Ana sendiri itu langsung kita harus berpikir ke belakang tentang diri kita dulu mengejar ini tuh susah payah. Apa yang mendapatkan ini, udah istilahnya udah dapat setengah jalan, Pak Antum malas-malas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingat jasa orang tua kita. Apa yang sudah dikeluarkan oleh ayah kita, ibu kita, dari dari keringat mereka, dari harta mereka untuk diri kita, itu sudah banyak sekali. Jadi alangkah durhakanya ketika orang tua sudah memberikan banyak pengorbanan kepada kita, kok malah kita malas-malasan gitu. Kemudian jadi kita motivasi. Yang ketiga, kalau untuk diri saya sendiri, kamu malas-malas, lantas apa yang nanti akan kamu berikan, yang kamu akan sumbangkan kepada untuk Islam dan untuk daerahmu itu gitu, kalau antum itu malas-malas. Makanya kalau kamu malas-malas, ya apa bedanya kamu dengan anak-anak yang sekolah di negaramu sendiri itu gitu. Mungkin yang membedakanmu cuma kamu sekolah di luar, mereka sekolah di dalam. Tapi untuk ilmu mungkin mereka lebih banyak ilmunya daripada kamu, karena kamu di sana malas-malas. Jadi kalau disimpulkan ada 3 poin ya agar kita itu tidak malas. Yang pertama yaitu adalah kita udah sejauh titik ini gitu loh. Masa kita cuman karena malas doang kita akhirnya gagal. Yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga itu adalah apa bedanya kita dengan orang-orang yang belajar di negara kita. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Zafiralia ya. Aliyah di Kairo ada jurusan apa aja gitu. Apa aja, Kak? Dan ada jumlah hafalan nggak? Maksudnya syarat jumlah hafalan nggak di sana gitu? Jurusan apa dan ada jumlah syarat hafalan nggak? Jadi kalau untuk jurusan itu sendiri, karena di Al-Azhar itu kan di Al-Azhar itu ada kuliah umum, ada kuliah agama. Kalau untuk kuliah umum itu 100% biaya kuliah ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Tapi kalau untuk kuliah agama itu Al-Azhar memberikan beasiswa untuk kuliah agama. Jadi kita nggak bayar. Kita digratiskan untuk kuliah agamanya. Dan kuliah agamanya itu di Al-Azhar itu ada 1 Usuluddin, Fakultas Usuluddin, yang mana di dalamnya ada hadis, ada tafsir Quran, ada perbandingan agama, ada akidah, kemudian ada Fakultas Syariah wal Qanun atau Syariah Islamiyah. Kemudian ada Fakultas Bahasa Arab. Fakultas Bahasa Arab itu ada yang bahasa Arab umum, ada yang bahasa Arab tentang sastra. Nah, kemudian ada Fakultas Tarbiyah Islamiyah. Kemudian ada Fakultas Dakwah Islamiyah dan ada Fakultas Dirosat Islamiyah. Dan untuk syarat itu Ana ngambilnya Fakultas Dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah. Nah, untuk syaratnya tadi untuk hafalan ada nggak? Syarat untuk hafalan masuk ke Al-Azhar itu hanya 2 juz. 2 juz. 2 juz itu
atau juz Juz 1 dan juz 2. 30. Oh, Juz 1 juz gitu. 2. Nah, ya. Selanjutnya gini, Sat. Ini mungkin juga jadi pertanyaan buat saya sih, mewakili ya. Misalnya S1-nya di Indonesia kan ya. Kita Iya. mengambil S2 nah di Mesir tuh gitu loh. Itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa. Jadi Heeh. pengalaman ada ustadz kami, dia juga satu dengan satu provinsi dengan kita, dia dari Lampung. Dia dulu mengambil S1 di sekolah tinggi STI, pokoknya sekolah tinggi Islam swasta di Prengsewu. Ya, itu ngambil S1 di sana ke Mashhar. Oh, bisa berarti ya. Nah, selanjutnya ini adalah biaya hidup di sana tuh berapa? Sat? Biaya hidup 1 bulan di sana tuh berapa kira-kira kalau dirupiahkan di Indonesia? Apakah lebih mahal? Biaya hidup kalau di Mesir kalau dirupiahkan itu dari uang, misalkan dia ngekos ya. Iya. Misalkan dia ngekos. Jadi untuk kos-kosan, untuk wifi, kemudian untuk makan, kemudian untuk listrik, air itu sekitar kalau diuangkan itu 600.000. 1 bulan itu. Ya, 1 bulan. Kalau untuk makan itu udah sama makan atau hanya untuk kebutuhan Itu udah sama rumah aja? Udah sama makan. 600.000 sudah sama makan. Ya. Ya Allah. Makanan favorit di sana apa, Ustaz? Apa? Yang paling enak. Kalau ibarat makanan favorit Mesir itu apa kalau orang Indonesia ke sana gitu apa tuh? Makanan favorit orang kalau di Mesir. Turki kan ada kebab gitu. Ya. Apa? Ini mungkin makanan favorit orang Mesir yang disukai orang Indo ya nasi kebuli. Tahu kan? Nasi kebuli. Ya, tahu nasi kebuli. Ya. Saya juga suka itu. Ya. Oh ya. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan mungkin 2 atau 3 yang masuk ya. Karena 1 jam nanti kalau 1 jam tiba-tiba mati malah nggak enak kan jadinya. Ini yang selanjutnya adalah Kak, kalau masuk fakultas bahasa Arab, ya, kalau masuk fakultas bahasa Arab, tapi kita tuh nggak punya pengalaman sebelumnya seperti nggak pernah mondok. Nah, itu gimana, bisa nggak? Jadi dia mungkin umum, terus kemudian pengen kuliah bahasa Arab di sana, tapi nggak pernah mondok gitu. Jadi kalau misalkan kita nih dari Indonesia, Anda cuma lulusan SMA Ustaz, atau cuma lulusan aliyah tapi pernah sih belajar bahasa Arab dikit-dikit. Nah, kemudian saya daftar ke Al-Azhar. Kok qadarullah setelah saya ikut atau anak aliyah yang notabene bahasa Arabnya masih minim, kemudian ngambil fakultas bahasa Arab, apakah bisa, apakah enggak? Pasti bisa. Mengapa saya katakan pasti bisa? Intinya itu kembali kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi ketika meskipun dia tidak memiliki bahasa Arab yang kompeten, kemudian bahasa Arabnya masih minim, tapi dia kemauannya tinggi dan dia ingin berusaha bisa, itu pasti akan bisa. Soalnya banyak sih dari kawan-kawan kami juga yang dia lulusan SMA, kemudian di Indonesia ikut kursus untuk bisa lulus Al-Azhar, kemudian dia lulus Al-Azhar, kemudian di Al-Azhar dia ngambil fakultas bahasa Arab, yang mana kita ketahui di sini fakultas bahasa Arab itu ya salah satu fakultas yang paling susah.
tapi Hmm. alhamdulillah dia bisa gitu. Jadi dia nggak dapet kendala ketika kuliah. Mungkin kendala di awal ya seperti itu tadi, dia mungkin masih susah berbahasa, atau dia masih susah memahami. Tapi ketika ujian, ketika dokter menjelaskan, dia mendengarkan dengan baik, kemudian ketika ujian dia berusaha, kemudian menghafal dengan giat, ya insya Allah bisa. Soalnya ada kawan dia dari Bandung, dia dulunya satu asrama dengan anak, kemudian dia ngambil bahasa Arab. Awalnya dia belajar sama saya, tapi lambat laun memang anaknya semangat banget untuk belajar. Alhamdulillah nilai kuliahnya jidan itu kan ibaratkan kalau kita mendekati sempurna gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustadz, karena sudah lagi 1 jam. Ada nggak sih kayak ibaratnya tuh link atau informasi untuk mencari beasiswa S2 itu ke Mesir? Ada nggak ya, Ustadz? Kalau link itu sendiri, kalau untuk pendaftaran Mesir itu linknya di Kementerian Agama ya. Tapi kalau misalkan link informasinya itu kan sudah banyak dari mahasiswa sini yang seperti mereka ngasih trik-trik atau ngasih cara-cara gitu melalui YouTube mereka masing-masing gitu. Berarti sudah banyak informasi-informasi untuk beasiswa S2 itu sendiri ya, ataupun beasiswa S1 itu ya. Ya, kalau beasiswa S2 itu masih minim sih, masih minim. Jadi mungkin kita misalkan kayak antum mau ke ambil S2 gitu, terus tanya kepada salah satu mahasiswa yang Al-Azhar, misalkan tanya saya, kemudian baru saya arahkan, mungkin nanti saya tanyakan ke Ustadz Ana gitu. atau antum hubungi Ustadz Ana nomor ini. Begitu. Jadi memang harus ini ya, relasi orang sana juga perlu gitu ya, kalau untuk mempermudah akses. Kalau untuk ngambil S2-nya itu ya, misalkan yang ngambil S2 di Al-Azhar. Jadi memang nggak ada yang namanya seleksinya di Indo untuk S2. Jadi kalau misalkan antum mau ngambil S2, antum harus terbang sendiri dari Indonesia ke Mesir. Nah, kemudian datang ke ke rektor atau ke gedung markas Al-Azharnya. Nah, kemudian antum di situ bilang bahwasanya Ana mau mendaftar S2 Al-Azhar. Nah, maka nanti dari situ sama petugasnya akan diarahkan, oh antum mau mendaftar S2 Al-Azhar, maka antum nanti diarahkan langsung ke panitia penguji atau penerima S2. Jadi nggak kayak S1. Kalau S1 kan, kalau S1 sudah sudah ada panitianya di Indonesianya itu sendiri dari Kementerian Agama. Kalau S2 dia harus datang sendiri ke Mesir gitu. Langsung ya berarti ya. Ya. Kayak yang kemarin yang Ustadz dari Pringsewu itu seperti itu. Dia setelah lulus S1 di Pringsewu, kemudian dia datang langsung ke Mesir, kemudian daftar S2, kemudian diuji. Setelah diuji, alhamdulillah keterima. Dan bagusnya lagi, dia mengukir tinta emas ketika dia lulus S2 di Al-Azhar. Dia lulus dengan predikat Kamlut, dan tesisnya itu dibukukan oleh Al-Azhar, yang mana sebelum-sebelumnya belum ada dari fakultas. Dia kan ambil fakultas tarbiyah, ada dari fakultas
tarbiyah orang asing, dan tesisnya dibukukan oleh Al-Azhar. Masya Allah. Jadi begitulah ya cerita, kisah, kemudian pengalaman belajar di negeri Cleopatra atau Mesir itu sendiri. Untuk closing statement, Ustaz. Mungkin ada beberapa kata untuk closing statement kita tutup bareng-bareng sebelum kita tutup live IG ini. Closing statementnya, Ustaz. Mungkin bisa memberikan 3 atau 4 buah kata untuk menutup pertemuan pada malam ini, Ustaz. Jadi kayak kata-kata mutiara atau mungkin kata-kata antum yang selalu memotivasi dan yang pastinya yang jelas didapat di Mesir itu, Ustaz. Kalau Bismillah, saya hanya berpesan sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi intinya kita hidup di dunia ini, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita mau. Jadi ketika kita dirundung kesulitan pun, maka Allah akan memberikan kemudahan ketika kita bertakwa kepada Allah. Dan dimanapun kita berada, takwa itu sangat penting. Artinya ketika kita ingin keinginan kita dijabahi atau ingin keinginan kita dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, berarti kan kita harus mendapatkan cinta Yang Maha Kuasa dulu. Jadi kalau kita takwa, cintanya kita dapat, apa yang kita inginkan pasti kita capai. Jadi siap, Ustaz. Selalu dekatlah dengan Allah, dan salah satu cara atau fasilitas dekat dengan Allah itu adalah dekat dengan kitabnya. Dengan Al-Quran ya. Iya. Alhamdulillah pada udah penghujung acara. Mungkin kita tutup bareng-bareng ya, Ustaz ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kita jazakumullah khairan sudah meluangkan waktunya. Semoga di sana antum selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Amin. Nah, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sadarnya kayak gini. Maunya kayak gini Ustaz ya tadi ya? Iya, tadi tuh kok agak miring gitu loh. Ini kita lagi di namanya Hadiko Al-Azhar. Hadiko Al-Azhar itu adalah satu-satunya tempat yang berwarna hijau di Mesir. Di Kairo sih. Buatan atau alam, Ustaz? Di Kairo, bukan di Mesir, di Kairo. Di Kairo. Ya. Itu buatan atau alam, Ustaz? Buatan lah. Iya sih, sekarang semakin canggih ya. Kalau jadi kalau misalkan dilihat dari atas ya, dilihat dari langit itu ibaratkan kayak kayak makanan hijau, di sampingnya pasir gitu. Ya. Jadi kebun hijau, samping-sampingnya pasir. Masya Allah. Ya, Ustaz. Semoga Anda bisa ke sana juga lah. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan. Pokoknya kalau antum udah selesai S1, mau minta bagaimana mau lulus S2 di sana, insya Allah akan saya bantu. Nanti saya arahkan ke yang sudah berpengalaman biar bisa menemani kami untuk kuliah di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.